Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingganya alhamdulillah sampai saat dan detik ini kita masih mampu untuk memenuhi panggilan daripada Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melaksanakan salat Jumat yang wajib hukumnya bagi kita kaum laki-laki ini. Maka yang seharus dan sepatutnya, syukur itu bukan hanya sekedar ucapan lisan kita saja dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi lebih daripada itu, kita buktikan syukur kita itu dengan cara melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita tinggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang khatib baca di awal khutbah tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Allah ingatkan kepada kita. Apa yang Allah ingatkan? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, maka mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang merugi. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita renungkan, tafakur kita sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya
Tujuan Allah menciptakan kita ini tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka tidak ada pekerjaan bagi kita hidup di dunia ini, maka tidak ada tingkah laku dan perbuatan kita yang seharusnya ketika Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui ayat yang khatib baca di awal khutbah tadi, maka ada di antaranya, kata Allah, orang-orang yang bisa rugi di dalam kehidupannya. Walaupun secara hakikatnya kita tidak mau hidup di dalam keadaan yang merugi. Yang sesungguhnya kita cari di dalam kehidupan ini adalah beruntung dan keberuntungan. Kan tetapi melalui ayat yang khatib baca tadi, ada di antaranya kita manusia ini, orang-orang ini yang merugi, kata Allah. Mana orang yang merugi, kata Allah itu? Ada 3 di antaranya. Yang pertama, kata Allah, orang yang melanggar perjanjian daripada Allah. Mana orang yang melanggar perjanjian daripada Allah? Kapan kita berjanji dengan Allah? Bisa kita lihat dan jawabannya ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Apa perjanjian kita dengan Allah? Allah ketika meniupkan roh kita, ketika kita berada di alam rahim, ketika Allah meniupkan roh kita, maka ketika itu Allah telah mengambil kesaksian dengan kita. Apa yang dipersaksikan? Allah mempertanyakan kepada kita, alastu birabbikum? Maka ketika itu kita jawab dengan spontan, qalu bala sahidna. Apa kata Allah? Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada kita. Maka ketika itu kita jawab, betul, engkau Tuhan kami. Kita telah berjanji dengan Allah. Kita telah mengakui bahwa Allah itu sesungguhnya adalah Tuhan kita. Maka segala kehidupan kita, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka seharusnya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang diberikan kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka seharusnya itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena kita telah berjanji dengan Allah bahwa kita itu adalah mentuhankan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita tidak ingin merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kita memutuskan silaturahmi. Jangan kita memutuskan apa yang telah dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Apa yang harus kita hubungkan? Apa yang telah disambungkan oleh Allah? Allah telah menyambungkan persaudaraan kepada kita. Allah telah menyambungkan kekerabatan. Allah telah menyambungkan kasih sayang. Allah menciptakan kita saling kenal mengenal, untuk saling kenal mengenal, untuk saling bersilaturahmi. Maka terkadang hari ini di tengah kehidupan kita, banyak kita lihat, kita temukan bahwa hari ini yang banyak terjadi problema persoalan di tengah masyarakat kita. Orang gampang memutuskan persaudaraan. Orang gampang memutuskan persaudaraan. Terkadang na'udzubillah summa na'udzubillah, kadang-kadang karena pangkat, terkadang karena jabatan, pangkat, harta dan selain sebagainya. Terkadang kita tidak mengakui saudara kita sendiri. Bahkan banyak di antara yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita, di tengah masyarakat kita, bahwa mohon maaf, terkadang persaudaraan itu sudah semakin renggang.
Rasa bertetangga itu sudah semakin jauh walaupun hakikatnya dia berdekatan. Persoalannya adalah mari kita hubungkan, mari kita pelihara lagi apa yang telah dihubungkan oleh Allah yang namanya silaturahmi. Jangan kita terlalu mudah untuk memutus silaturahmi. Karena Allah ingatkan di dalam ayat yang umum kepada kita, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangankan kita yang berdekatan, jangan kita yang bertalian darah, jangan kita yang sebenarnya bersaudara. Kita sesama Islam saja, berbeda negara pun Allah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu bersaudara. Mari kita camkan bahwa persaudaraan itu, bahwa silaturahmi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya kita terhindar daripada kerugian daripada Allah itu, yang ketiga, jangan kita berbuat kerusakan di buminya Allah. Apa maksudnya berbuat kerusakan di bumi Allah ini? Jaga perilaku kita. Jangan kita berperilaku yang tidak terpuji. Jangan kita merusak lingkungan kita. Kita hindari konflik. Kita hindari konflik di tengah masyarakat kita. Yang kita lihat hari ini banyak di antara remaja kita yang tawuran, banyak perselisihan di tengah masyarakat. Maka bagian daripada itu adalah merusak buminya Allah. Lebih rendah daripada itu, yang perkataan yang memunculkan perselisihan, perilaku yang tidak terpuji saja, maka itu termasuk merusak bumi Allah. Katakanlah kita sudah ada perintah himbauan dari RT RW kita, jangan kita buang sampah sembarangan, kita tidak membuang sampah lagi pada kolam, pada bandar, parit, got dan lain sebagainya. Kita sudah menjaga alam. Apakah persaudaraan sudah kita jaga? Apakah ucapan kita di tengah masyarakat lingkungan tempat tinggal kita sudah menimbulkan rahmatan lil alamin? Sudahkah kita menjaga perbuatan kita, baik perbuatan lisan kita maupun perbuatan kita yang lahir dari perilaku kita? Maka kalau itu belum kita jaga, maka Allah katakan itu termasuk merusak buminya Allah. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan yang kita inginkan di dalam hati kita, sesuai yang kita harapkan, dengan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita memohon kepada Allah, minta keselamatan hidup kita di dunia ini. Kita memohon kepada Allah, selamatkan juga kehidupan kita di akhirat. Kita memohon kepada Allah, jauhkan kita dari siksaan nerakanya Allah. Maka itu perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita termasuk, jangan kita tergolong orang yang merugi yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-27 tadi. Mudah-mudahan kita termasuk, tidak tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tercapai kebahagiaan dunia kita, kita dapatkan kebahagiaan akhirat kita, kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang tiga tadi, melanggar perjanjian Allah, yang kedua memutus silaturahmi, dan yang ketiga terhindar dari perbuatan merusak buminya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi firli warhamhu anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha azima yazirkum wa la zikrillahi akbar. Aqimis shalah.